Shalom. Ada sukacita hari ini luar biasa. Oke, akhirnya kita ketemu lagi di Komra pada hari ini. Walaupun masih Komra online, kayaknya udah sebulan ya, 10 bulan. Lebih sepertinya. Nah, apalagi sekarang masih PSBB. Terus tetap harus jaga kesehatan, Jaga jarak jika keluar dari rumah, pakai masker, Nah, sanitizer. Nah, untuk memulai Komra pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu apa, Mas Rafa? Terima kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami akan memulai persekutuan Komra online. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, kita kan udah nyanyi, kita udah berdoa. Saatnya kita bagi berkat. Dimulai dari Mbak Cantika. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan berkatnya ya masih PSBB ya, jadi ya hari demi harinya gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma ya masih bersyukur masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa makan enak, masih bisa sekolah online juga. Puji Tuhan hari ini bisa jadi petugas lagi di Komra online. Terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk berkat saya hari ini, puji Tuhan bisa menjadi MC di Komra. Walaupun online masih diberi kesehatan, sama puji Tuhan makan enak tiap hari. Ya, puji Tuhan. Oke, shalom. Shalom. Berkatnya itu banyak. Akhirnya bisa jadi MC Komra online lagi. Terus sekolahnya lancar, tugas-tugasnya yang banyak banget itu sudah terselesaikan dengan baik. Udah gitu aja. Mari kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti memaafkan.
Silakan Mas Mamu untuk membawakan firman pada hari ini. Halo sahabat-sahabat Komra, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa menghidupi kami, yang senantiasa memberikan kami ketenangan, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima cinta kasih-Mu melalui firman-Mu. Kiranya apa yang hendak kami dengar dapat menjadi sebuah pembelajaran untuk kami menjalani kehidupan kami di masa remaja kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada persekutuan Komra di hari Valentine ini, kalau tidak salah, saya bacakan dari Yohanes 3. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, sahabat-sahabat Kompraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pada hari ini di bulan kasih sayang, di hari Valentine, tema persekutuan Komranya adalah cinta kasih Allah. Nah, kita akan mengupas bagaimana atau arti cinta dari beberapa pandangan. Yang pertama akan saya bahas dari kata cinta menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata cinta atau what is love, yang artinya itu suka atau sangat senang sekali, tapi tidak dijelaskan terhadap apa wujud kesukaannya atau kesenangannya. Kemudian kalau what is love menurut kids zaman now, anak-anak kekinian, anak gaul pada masa kini, cinta itu adalah membunuhku. Cinta ini membunuhku. Anak-anak galau pada zaman-zaman saat ini. Ada juga yang mengatakan cinta itu adalah hal yang terindah. Cinta itu adalah anugerah. Dan cinta itu adalah pengorbanan. Tapi kalau menurut anak-anak indie, anak-anak senja, anak-anak galau, cinta itu ketika semesta telah mempersatukan hatimu dan hatiku. Ketika sepasang insan menjadi satu, itulah cinta. Kalau kata anak-anaknya lagi, anak-anak senja, anak-anak galau, anak-anak indie. Cinta menurut anak-anak pandangan indie. Nah sekarang kalau cinta menurut pandangan para ahli filsafat, saya akan berikan contoh dari Plato. Nanti teman-teman di rumah bisa mencari sendiri siapa itu Plato, seperti apa wujudnya. Ada banyak sekali di Google, bisa dibaca. Nah, cinta menurut para filsuf yang akan saya bacakan dari Plato. Bagi Plato, cinta adalah sebuah kekuatan, sebuah penggerak bagi jiwa. Karena Plato melihat bahwa manusia-manusia yang terbaik adalah mereka yang memiliki cinta di dalam dirinya. Sebagaimana bagi Plato membagi fungsi jiwa manusia ada ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada namanya epitumia, yang berarti cinta terhadap makanan, cinta terhadap minuman, cinta terhadap hal-hal yang sering kita konsumsi. Dan yang hal kedua adalah tumos. Cinta itulah tumos, yang artinya adalah memberi sebuah rasa, memberikan sebuah semangat dan sebuah ekspresi. Dan yang ketiga adalah logistikon, yang berarti itu berpikir. Bagaimana menurut Plato mengelompokkan 3 bagian ini adalah bagian-bagian terbaik dalam diri manusia ketika manusia memandang sebuah cinta. Bagaimana cinta itu bisa dilihat dari keseharian menurut
Plato, karena ada beberapa step by step kehidupan manusia dan dilihat menurut Plato adalah 3 bagian tersebut tadi. Tetapi, cinta menurut Alkitab ada 4 kata yang bisa diterjemahkan sebagai cinta di dalam bahasa Yunani. Yang pertama ada agape, yang kedua ada phileo atau philia, yang ketiga ada storge, dan yang keempat adalah eros. Dan masing-masing ini ada maksud dan artinya dari kata cinta itu sendiri. Yang pertama, agape, cinta atau agape. Agape adalah kata yang digunakan ketika merujuk kepada kasih kita, kasih manusia kepada Allah, Sang Pencipta. Itulah agape. Dan yang kedua adalah phileo atau philia, yang mempunyai arti memiliki ketertarikan khusus kepada seseorang atau sesuatu yang dekat kepada kita dan memberikan perasaan kita dan menganggapnya sebagai saudara. Yang kedua, kemudian yang ketiga, storge, yang artinya adalah menunjukkan kasih antara orang tua dan anak. Itu adalah storge, cinta storge, antara kasih orang tua dan pada anak. Dan yang keempat adalah eros. Eros digunakan untuk menggambarkan cinta kepada badaniah, seperti hawa nafsu daging. Wah, senang melihat yang bentuknya gimana. Wah, itu namanya eros. Dan saat ini yang akan kita kupas bersama-sama adalah cinta menurut firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan pada hari ini hendak menegaskan bahwa salah satu karakter Allah yang paling luhur ialah kasih setianya kepada siapapun. Dan penulis Yohanes ini mengundang dan mengajak kita untuk saling mengasihi sebagai representasi dari karakter Allah, yaitu adalah kasih. Kasih Allah yang menjadi dinamika dan motivasi utama bagi setiap kita di dalam mempraktikkan kasih satu terhadap yang lain sebagai tubuh Kristus. Dan salah satu fakta yang paling penting tentang kasih adalah Allah sendiri telah mewujud nyatakan kasih itu kepada setiap kita, setiap lapisan manusia. Dengan cara apa? Merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Itu adalah wujud kasih Allah yang terpenting yang Allah berikan bagi kita. Dan dari bacaan kita pada hari ini dari Yohanes 3 ayat 16 kita akan mengupasnya dengan beberapa poin. Poin yang pertama dari bacaan kita hendak mengatakan bahwa ada ukiran kasih Allah. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 yang telah kita baca, ukiran kasih Allah itu tidak terhingga. Begitu besar kasih Allah. Yang artinya kasih Allah itu sangat sempurna, melampaui ruang, waktu, dan tempat. Bahkan melampaui kegagalan manusia, menaati perintah-perintah manusia. Ukuran manusia tentang kasih adalah relatif, bisa berubah-ubah. Hari ini aku mengasihi kamu, tapi besok aku akan menikam kamu dari belakang. Hari ini aku mengasihi dia, tapi besok who knows, gak ada yang tahu. Karena kasih manusia sejatinya relatif, tidak produktif, sangat tergantung mood atau selera setiap orang. Tetapi Allah tidak. Kasih Allah sangat kekal bagi kita. Dan yang kedua, tentang sasaran kasih Allah. Allah tidak mengasihi dalam ruang hampa yang kosong ataupun hal yang lain. Dalam hal memberikan sebuah sasaran kasih Allah, Allah tidak membidik, oh kamu cantik, oh kamu ganteng, oh kamu pintar. Tidak. Tapi semua menjadi sasaran Allah untuk mengasihi setiap anak-anaknya, setiap umat-umatnya. Dan itulah makna cinta kasih Allah. Dan yang ketiga, bukti kasih Allah. Allah tidak hanya berteori tentang dia mengasihi manusia, tetapi Allah membuktikan kasihnya dengan hadirnya Yesus ke dalam dunia ini. Dan inkarnasi Yesus menjadi manusia
merupakan wujud klimaks Allah kepada manusia untuk betul-betul mencintai setiap manusia. Dan Yohanes 1 ayat 14, kalau kita boleh baca dari ayat sebelumnya, dari pasal sebelumnya, Yohanes 14 menuliskan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kurang bukti apa lagi? Kasih Allah, firman Allah yang hidup, yang menghidupi kita, menjadi bukti nyata atas kasih Allah pada kita. Dan poin yang keempat, yang terakhir, tanggapan atas kasih Allah. Tidak ada cara yang lain yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengalami kasih Allah. Satu-satunya ialah dengan percaya dan menerima serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap kita. Dan penulis Yohanes menegaskan demikian, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal bisa diperoleh hanya dengan percaya pada Yesus yang adalah satu-satunya pintu gerbang keselamatan kita. Dan sahabat-sahabat Komra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah diberikan bukan berdasarkan kelayakan, tetapi berdasarkan anugerahnya yang begitu tulus, yang disambut dengan iman. Dan setiap orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya adalah anak-anak Tuhan yang betul-betul setia. Yohanes 1 ayat 12 hingga ke-13 menuliskan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita adalah hasil kasih Allah yang begitu luar biasa. Hidup dalam sebuah keselamatan, hidup dalam sebuah kasih Allah. Apalagi yang hendak kita cari? Sudah jelas memiliki kasih dari Allah. Tapi sekarang bagaimana dengan diri kita masing-masing? Sudahkah kita mengasihi Allah? Kita sudah mengupas cinta kasih Allah yang begitu luar biasa. Tapi jangan sampai kita anak-anak Tuhan hanya memberikan kasih yang luar biasa, memberikan coklat, memberikan permen, memberikan hadiah hanya di hari Valentine. Jangan sampai itu terjadi. Harusnya kita berpikir ulang, kita jadikan setiap hari adalah hari Valentine dan hari yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga ya sudah, kita sudah biasa menjalani hari-hari dengan cinta kasih. Jadi kita ya harus terus mengembangkan cinta kita. Bukan hanya by the moment, tapi realita di kehidupan kita harus penuh dengan kasih. Dan kasih yang kita miliki jangan hanya kita kotak-kotakan. Kita berikan kepada pacar, kita berikan kepada kakak, kita berikan kepada adik, kita berikan kepada tangga. Tapi semuanya, orang tua, bapak ibu, nenek kakek, adik kakak, om, tante, pak, de, tetangga, semuanya yang hadir dan hidup di dalam kita juga harus berikan cinta kasih kita. Sehingga kita yang telah dipilih Allah untuk mendapatkan cinta kasih Allah juga bisa mewujud nyatakan cinta kasih Allah kita di dalam dunia ini. Dan kiranya di bulan kasih sayang ini kita semakin mengembangkan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita melalui tindakan nyata. Walaupun saat ini sedang dalam masa pandemi corona, ada banyak hal caranya untuk kita memberikan kasih tanpa berjumpa. Bisa video call, bisa saling mengirim makanan, bisa saling mendoakan, dan hal-hal lain sebagainya. Dan kiranya cinta kasih Allah tetap tertanam dan tetap kita bisa berikan kepada orang banyak. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kiranya Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu
bisa mewujud nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami betul-betul mempraktekkan bahwa kasih-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sertai kehidupan kami, sertai studi kami, sehingga kelak Tuhan apa yang hendak kami cita-citakan dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Happy Valentine Days. Dadah, sahabat-sahabat Komraku. Gimana untuk firman-Nya? Apakah ada sesuatu yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Wah, tentunya banyak sekali dari firman yang bisa kita ambil dari firman yang telah disampaikan. Nah, besok kan itu udah Valentine, Mas Rafa. Oh, Valentine ya besok? Iya. Apakah dari Mbak Nawang ada yang mau ngasih kado? Nah, kalau misalnya Valentine itu pasti banyak yang kayak coklat, bunga. Pasti kan banyak, ya kan? Emang harus coklat sama bunga ya? Biasanya sih seperti itu. Apakah teman-teman mau ngasih atau pasti dikasih sama seseorang? Nah, tapi kan kalau misalnya Valentine itu nggak tentu harus orang yang spesial. Bisa juga kita terapkan kasih kita itu kepada keluarga, pada orang tua tentunya, pada sahabat atau teman atau di lingkungan sekitar kita. Dan menurut saya ya Mas Rafa, Gimana? Hari Kasih Sayang itu nggak cuma bertepatan di tanggal 14 Februari saja. Kita tuh bisa menerapkan kasih kita setiap hari, karena tuh kayak Tuhan tuh udah mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi terhadap sesama juga, ya kan? Ya. Nah, jadi selamat Hari Valentine untuk teman-teman. Semoga kalian dapat menyebarkan kasih sayang kalian setiap hari di lingkungan kalian. Amin. Sebelum menutup acara Komra pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada hari ini kami telah menyelesaikan persekutuan Komra kami. Kiranya apa yang kami dapatkan Tuhan dari Komra online hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah juga Tuhan dalam sekolah kami, dalam persekutuan kami, kiranya kami dapat mengamalkan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Sebelum menutup Komra pada hari ini, mari kita menyanyikan Bahasa Cinta. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Oke, Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan.